Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Opini. Obrolan pagi ini kembali hadir ya di pagi hari ini untuk mengawali aktivitas Anda yang ingin bekerja, sekolah, ke kampus, dan berusaha bisnis dan segala macamnya. Kami ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan hari ini bisa tercapai ya tanpa ada kendala apapun. Seperti biasa ya, dari jam 8 sampai di jam 9 pagi Opini selalu hadir menemani pagi kita semua, tentunya bersama saya Iqbal Fatwa. Dan Opini selalu menghadirkan orang-orang terbaik, the best ya di bidangnya masing-masing. Dan kali ini kita sedikit berbicara setidaknya ada 2 SKS ya. Karena kenapa? Hari ini saya kedatangan bintang tamu di studio Opini, yaitu salah satu dosen termuda ya yang ada di Bumi Rafflesia ini. Dan yang lebih jelasnya lagi, beliau ini sangat paham sekali ya mengenai filsafat-filsafat. Seperti apa? Nanti kita akan kenalan dan kita akan ngobrol-ngobrol santai-santai di pagi hari ini. Ini sudah hadir di studio Opini Ibu Anissa Rahma. Anissa Rana Zafira. Anissa Rana Zafira. Wah, ini saya harus manggil ibu dulu nih. Ibu dosen, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Mas. Ini panggilan akrabnya apa ini? Saya biasanya dipanggil Via sih sama teman-teman. Via ya. Via. Oke. Ibu Via. Ibu Via. Ibu Via ini adalah salah satu dosen dari YIN Curup. Ya, betul. Oke, berarti ini tadi datang dari Curup langsung. Kita undang jauh-jauh dari Kabupaten Rejang Lebong datang sini. Perjalanan lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya Karena lancar. tadi perginya pagi-pagi jadi nggak terlalu rame lah jalanan. Betul ya, sepi semuanya ya. Oke, sebelum kita berbicara mengenai filsafat, langsung ke filsafat ini. Langsung ya pagi-pagi bahas filsafat. Ini saya berasa seperti privat langsung ya, privat kelas langsung. Oke, untuk tema kita hari ini adalah tantangan dosen termuda. Terlihat dari wajah beliau, ini sangat fresh sekali, sangat muda sekali, sama seperti saya. Kita hanya beda beberapa bulan saja. Oke, Mbak Via ini ada kan dosen termuda ini. Nah, boleh cerita dulu nih sebelum kita bagaimana tantangan menjadi seorang dosen, terus juga kok bisa ke arah filsafatnya seperti apa. Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit sebagai dosen termuda. Untuk kelahirannya nih, kelahiran tahun berapa sih Mbak Via? Saya kelahiran tahun 1999. 99. Wah, 99. Ya benar ya, berarti emang benar-benar masih muda sekali sekarang. Oke. Dan untuk riwayat sekolahnya ini kan otomatis 99, berarti sekarang usianya 24 Iya. tahun. Sudah menjadi seorang dosen dan juga menguasai di bidang filsafat, ngambil S2-nya lagi. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Memang untuk dari jenjang sekolahnya dulu waktu mulai dari SD, SMP, SMA semuanya di Curup semua. SD, SMP, sampai SMA itu di Curup. Oke, dan lanjut ke S1-nya? S1 saya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke, Yogyakarta. Ngambil apa pada saat itu S1-nya? Jurusannya Akidah dan Filsafat Islam. Wah, berarti memang dari S1 sudah mulai minat nih ke dunia filsafat ya? Ya, Oke, bisa dibilang dan gitu. S2-nya lanjut lagi? Lanjut lagi ke filsafat murni, filsafat ilmu filsafat di UGM. Lanjut lagi. Jogja lagi. Apakah kecantol sama orang Jogja? Enggak. Enggak ya. Oke, dan yang tertariknya nih sama Mbak Via nih, kok bisa sih memilih filsafat yang notabene ini adalah satu hal yang bisa dibilang langka dong. Anak-anak muda yang tertarik ke dunia filsafat. Oke, banyak sih yang bilang gitu, memilih filsafat cewek lagi gitu kan. Betul. Seorang cewek terus milih jurusannya filsafat kayak gitu kan. Sebenarnya saya jujur aja pas SMA itu belum sama sekali tahu apa itu filsafat. Oke. Sampai suatu hari ada kayak alumni SMA gitu kan, kakak kelas itu datang ke sekolah kayak sosialisasi gitu, memperkenalkan jurusan filsafat ini. Kemarin beliau itu di UIN Imam Bonjol Padang. Terus mereka beberapa kakak kelas itu menyampaikan kalau kami ini jurusan filsafat gitu kan. Kalau kalian yang suka baca buku gitu kan,
kan, cocok tuh ngambil jurusan filsafat karena filsafat itu sangat dianjurkan untuk banyak membaca buku dan mikir gitu kan, critical thinking gitu, berpikir kritis. Nah, jadi buat kalian yang suka kayak nulis, terus baca buku, mikir kritis gitu kan, kayaknya jurusan ini cocok ya gitu kan sama kalian. Nah, terus saya mulai kayak dari sana mulai tertarik gitu Mas, karena emang saya hobi sekali membaca buku seperti itu. Berarti yang mengawal itu karena memang hobi baca buku. Terus ada dari alumni SMA-nya dulu ngasih tahu ini nih ada jurusan yang sangat menarik nih untuk yang hobi baca buku. Bagaimana nih respon dari seseorang itu setelah dia bersosialisasi? Ternyata Mbak Via ini tidak malah ke Padang, malah ke Jogja. Aduh deh, saya yang sudah capek-capek untuk memperkenalkan filsafat ini. Kemarin itu udah nggak pernah ketemu lagi sih sama beliau-beliau, tapi lucunya kemarin tuh waktu tes dosen ketemu mereka juga ada salah satu yang tes gitu kan. Terus katanya kayaknya kamu itu salah satu alumni, dia menyebutkan nama SMA itu kan, boleh nggak sih disebut? Boleh. Man 2 Curup. Man 2 Curup. Kamu kayaknya adik kelas di Man 2 Curup kemarin ya? Iya kak, kan kakak juga yang menyampaikan apa sosialisasi tentang filsafat gitu. Oh akhir ini juga ya, ada juga ya yang nyantol ke jurusan filsafat gitu. Dia aja nggak nyangka ya? Iya. Tapi dia nggak mempermasalahkan sih mau nextnya lanjut di mana gitu kan. Yang penting sekarang ketemu di tempat yang sama, berarti sama-sama dosen juga. Kayak kebetulan yang dia kayaknya belum rezeki lulus di IAIN. Nah Mbak Via ini kan sebagai dosen di IAIN Curup ya. Untuk dosennya sendiri mata kuliahnya? Semester ini saya diamanahkan mengajar 3 mata kuliah, filsafat Islam, filsafat ilmu, dan ilmu tauhid dan akhlak. Wah, ini memang benar-benar kalau orang awam ngelihatnya, waduh, ini mata kuliah yang sangat-sangat sulit berarti, karena kan kita harus butuh konsentrasi yang tinggi. Intinya tadi adalah poinnya membaca ya. Kalau filsafat ini banyak membaca. Nah pada saat tadi dari alumni sekolah datang ke sekolah mengkampanyekan sosialisasi mengenai jurusan filsafat ini, begitu pulang ke rumah cerita sama orang tua, respon orang tua gimana? Orang tua tetap support atau orang tua punya pilihan yang lain nih untuk seorang Via? Alhamdulillahnya saya itu berada di tengah-tengah keluarga yang sangat suportif ya Mas. Alhamdulillah. Malah ibaratnya kayak omongan-omongan yang kurang agak nggak enak gitu ya. Itu tuh malah berdatangan dari guru-guru di sekolah kayak gitu. Terus tetangga gitu kan Mas. Tapi kalau untuk keluarga sendiri alhamdulillah support sih. Dari orang tua juga semua keluarga besar berarti dong, nggak ada juga yang sama seperti Via nih? Hobi filsafat juga? Nggak, kebetulan saya sendiri, malahan mereka nggak tahu apa itu filsafat gitu kan. Gitu. Nah bagaimana nih respon guru? Kan tadi Via juga cerita nih, guru-guru ibaratnya tidak menyarankan, mungkin ada pilihan yang lain. Gimana nih dari guru begitu tahu nih seorang siswinya ngambil justru yang berbeda dari yang lain? Iya, ada sih beberapa guru yang sampai sekarang saya ingat gitu ya omongannya. Dia bilangnya gini, kamu beneran mau ngambil filsafat gitu kan? Kamu tahu nggak filsafat itu hati-hati ya nanti ateis gitu Mas. Kayak awas nanti pindah agama, terus nggak beragama, ateis dan lain sebagainya gitu kan. Terus saya kayak saya menanamkan dalam diri gitu ya, apa iya sih gitu kan. Terus sampai sekarang alhamdulillah ya enggak kayak gitu, enggak seperti omongan orang di luar sana gitu loh Mas. Benar-benar ini yang saya tahu ya sebagai orang awam tentang dunia filsafat itu, kalau kita tidak sanggup mencapai titiknya, kita akan stuck di tengah seperti orang yang ngeblank gitu, mencari yang namanya Tuhan, terus tentang dunia, akhir segala macam, akhirnya sampai di titik yang benar tadi Mbak Via bilang, ada tanggapan dari orang-orang nanti kamu tiba-tiba jadi seorang ateis gitu. Ini sebagai orang awam banyak yang menganggap bahwa filsafat itu seberat itu. Jadi saya mau sedikit meluruskan kekeliruan tersebut ya. Jadi menurut saya pribadi dengan belajar filsafat malah bisa menebalkan atau meningkatkan keimanan kita malah Mas. Jadi kita itu malah beragama secara sadar menurut saya. Jadi enggak doktrin semata, enggak ikut-ikutan. Jadi kita berpikir kritis tentang agama kita. Kenapa Allah menyuruh kita seperti ini? Oh karena ini nih. Jadi itu memperkuat
keimanan malah menurut saya. Oke, nah seperti karena- apa pembelajaran tentang filsafat ini sebelum kita cari tahu tantangan sebagai dosen muda, kita tahan dulu Mbak Via. Ya Mas pemirsa opini jangan kemana-mana, setelah iklan berikut ini kami berdua akan kembali lagi untuk Anda.